kecil, mengikuti ayahnya merantau ke Sukadana, dan saat itulah ia juga membantu perekonomian keluarga sehingga ia juga mengabaikan pendidikan. Memang awalnya saya ikut bapak ke Sukadana, saya ikut kerja tukang harian. Cuma pada saat itu mungkin hasilnya tidak bisa mencapai kebutuhan per hari. Akhirnya saya terjun ke dunia LSM yang mungkin boleh dikata pada saat itu LSM yang begitu mainstream, dengan pilihan ada dua pada saat itu. Ya mau tidak mau ya pasti saya lakukan. Dengan tidak tamat sekolah, ia bekerja serabutan membantu orang tuanya. Pelan-pelan Juminggu saat itu masuk ke dunia hitam karena alasan ekonomi. Ia mengaku saat itu sering memanfaatkan momen dengan label menjadi seorang anggota lembaga swadaya masyarakat. Juminggu menceritakan secara detail masa lalunya yang kelam. Tapi pada saat itu oleh karena kondisi kami pun mungkin terpepet dan kurang diperhatikan, ya mau tidak mau apapun ya kami jalani. Yang tidak sesuai aturan pun pada saat itu saya langgar, kira-kira seperti itu. Diakui juga oleh seorang yang tidak mau disebutkan namanya, sepak terjang Juminggu masa lalu memang cukup meresahkan. Awalnya tidak kenal dengan Juminggu, hanya dari kabar-kabar bahwa beliau ini lembaga swadaya masyarakat. Dari Juminggu saya kenal sisi lain lembaga swadaya masyarakat. Itulah saya kenal juga istilah kuah pertama kali. Barulah saya kenal istilah kuah. Setelah itu makin akrab, rupanya itu sebenarnya orang baik. Cuman berada di lingkungan yang LSM dalam tanda kutip. Kalau kita bicara jujur, habis kami dapat dari mana gitu. Kita membantu masyarakat, oke, swadaya masyarakat, tapi untuk diri kita sendiri, keluarga kita kan harus kita pikirkan juga. Sementara narasumber yang lain juga menyatakan jika dulu ia pernah juga menjadi target salah satu calon korban percobaan pemerasan oleh Juminggu pada masa lalu. Waktu di kantor pernah didatangi sama dia, jadi istilahnya dia ini suka nak meluahkan orang, bahasanya gitulah. Jadi dia ini modusnya tuh dulu tuh ada memberikan foto misalnya dengan pejabat, dengan polisi misalnya. Kita takut-takutnya, padahal kita udah kerja sesuai dengan tupoksi kita di dalam pembuatan anggaran, dalam penggunaan anggaran. Jadi seperti itulah dia dulu tuh suka nak ngancam-ngancam. Intinya mau minta duit dengan kita. Makanya kalau kita bicara buruk, saya pribadi memang saya akui pada saat itu tidak semua apa yang kami tangani itu berjalan baik atau lebih ke membantu negara untuk dalam pemberantasan kejahatan tadi. Tapi terkadang kami lebih di sisi negatifnya untuk seperti deal, masalahnya tidak ada lagi seperti itu. Karena sudah sampai pada titik jenuh, Juminggu akhirnya menginsapkan dirinya dan pelan-pelan ia berubah. Walau dalam proses perubahan tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau setelah apa yang udah kita lakukan itu, kadang kalau malam itu kadang terpikir bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang saya lakukan ini dosa. Kedua, dengan masyarakat pun terkadang punya tanggung jawab moral juga. Jadi ibu pun selalu berkata, Juminggu kamu berubahlah dari sekarang. Dan
jangan beri malu keluarga. Tapi pada saat itu saya masih bingung untuk menjawab semua itu, dan akhirnya dengan terpikir oleh diri saya sendiri, mungkin saya harus belajar lebih baik. Yaitu latar belakang saya adalah keburukan saya, kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Pertentangan dan pergolakan batin juga ia alami dalam proses perbaikan diri. Tantangan dan godaan sangat berat untuk ia kembali ke jalan yang benar saat itu. Tapi awal-awalnya sempat gak saya percaya, nah gendak orang tua ini, jangan-jangan saya muka ya dia. Kalau untuk pertentangan pastinya ada, Bung Da. Seperti orang selalu berpikir mungkin orang-orang yang pernah saya sakiti sebelumnya, nah ini di minggu benar sih, tidak sih berubah nih. Apalagi dengan gerakan saya di media sosial, yang setiap kegiatan saya posting ke Facebook. Mereka selalu berpikir ini jangan-jangan, banyak sih yang inbox melalui akun saya, tapi saya abaikan. Yang penting saya berjalan. Jadi lebih dewasa dan menjadi dekat dengan masyarakat akar rumput. Saya mulai menelusuri daerah perkampungan, yang mengingat tadi kan sambil cari saudara. Tapi apa yang saya dengan gaya yang cowboy seperti itu. Tapi setelah saya lepas dari itu, saya masuk ke wilayah-wilayah, ke desa-desa, kok kehidupan banyak seperti gini, tempat-tempat yang kumuh, banyak anak yatim yang terlantarkan, banyak orang-orang tua yang terlantarkan. Sepertinya tidak ada yang diurus. Apalagi sudah kita bicara konsumsi tadi, sebenarnya mereka itu butuh, tapi untuk penyampaian itu jauh. Jadi saya mulai berpikir, mungkin saya bisa menjembati semua ini. Saya dah naik jam ya. Mau ke sana ke bang, ke depan. Nah, sini. Abdul Khalik sebagai salah seorang aktivis juga memberikan kesaksian atas sepak terjang Juminggu yang dulu dan saat ini. Apa yang beliau lakukan sebelumnya dengan yang sekarang ini ya jauh berbeda, artinya bertolak belakang. Bahkan saudara Ijul ini malahan bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Saat ini ia lebih mudah
saya melihat dia udah jauh berubah. Jadi perubahan inilah yang mudah-mudahan selamanya dia tidak seperti kembali ke jalan yang salah dulu. Tapi memang manusia sebelum menjalani jalan yang benar biasanya dia pernah salah dulu. Nah, termasuk di minggu ini ya mungkin dia pernah tersesat ke jalan yang salah, nah, tapi dia berhasil. Nah, salut gak saya itu dia bisa belok ke jalan yang benar. Jika sebelum Udahlah, yang penting saya bisa berbuat, saya bekerja, saya bisa bantu warga semampu saya.
Saya sangat berharap sekali mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Saya akan rekrut pemuda-pemudi yang ada di Kayong Utara untuk bergerak di bidang sosial. Generasi penerus agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Demikianlah inti pesan dari seorang Juminggu yang saat ini telah berhasil lepas dari belenggu lingkaran setan kehidupan masa lampau. Ya, saya sangat berharap sekali khususnya Kabupaten Kayong Utara menjadi lebih baik, berbuat untuk daerah. Ini pesan saya bagi kita semua, jangan pernah melihat apa yang dilakukan oleh seseorang itu atau berlatar belakang apapun, akan tetapi lihatlah realita apa yang beliau lakukan, bermanfaat bagi orang banyak. Kini ia menapaki hari demi hari dengan penuh senyuman dan optimisme menuju masa depan yang lebih baik. Ia ingin mewujudkan mimpi agar masyarakat sejahtera. Tidak ada lagi ketidakadilan, tiada lagi kemiskinan, ketidakberdayaan, kebodohan, dan ketertindasan. Baginya, manusia memiliki hak hidup yang sama dengan manusia yang lainnya. Ini dalam rangka apa nih Bang Jil? Pembagian bantu warga yang kurang mampu. Kita ada gula 1 kilo, beras 10 kilo satu kepala keluarga yang kurang mampu. Hidup baginya adalah bergerak dan terus bergerak demi sebuah misi kemanusiaan. Tiada lelah dan jemu. Ia bertemu dari masyarakat yang kurang mampu dari pintu ke pintu. Tiada peduli hujan dan panas, ia terus gelorakan rasa kemanusiaan tanpa retorika, tanpa teori belaka. Semuanya tertuang dengan aksi nyata, walau tak cukup untuk selamanya, namun sepaling tidak kami ni kerja ini bekerja penagih. Saya kerja tu berkenaan bapak pun kan tahu. Itu ya. Cuk mak kasar ya kalau mau nak keluar tu. Gitu. Karena saya tu masuk kumpul pae. Terima kasih ya. Ada pihak-pihak tertentu yang berpikir ke depan tentang bagaimana semangat berbagi terhadap masyarakat pedesaan yang jelas tingkat perekonomiannya kan berjenjang. Ditambah lagi dengan kondisi lapangan pekerjaan ada tapi fisik tidak mendukung seperti yang ditemui kawan-kawan tadi itu kan. Dan mudah-mudahan harapan kita ke depan ini kan artinya udah ada yang berani merintis. Kalau dapat mudah-mudahan organisasi-organisasi lain juga dapat mengikuti jejak seperti ini. Jangan menunggu lebih. Artinya yang penting pertama nawaitunya, kemudian keikhlasannya. ternyata di balik tampangnya yang seram,
ia seringkali menitikkan air mata manakala ia mengenang ketidakberdayaan atas saudara-saudaranya yang masih berada dalam garis kemiskinan. Entahlah sampai kapan ini berakhir dan sampai kapan ia akan terus bergerak melesat bagaikan busur-busur panah menemui sasarannya. Apakah sampai kemiskinan di negeri ini sirna, atau mampukah ia bertahan dengan berjuang? Inilah sebuah pertanyaan yang harus sama-sama kita jawab dan lakukan. Semoga dengan kisah ini